Ada satu film yang mempunyai nilai filosofis. Film itu berjudul The Shawshank Redemption tahun 1994 yang ditulis oleh Stephen King. Fun fact, Stephen King ini adalah salah satu penulis novel terkenal. Banyak karya-karyanya yang diangkat jadi film. Salah satu The Shawshank Redemption, The Green Miles, The Sign, The Monkey. Dia salah satu penulis yang sangat terkenal di Amerika di era tahun 90-an. Yang menarik dari film The Shawshank Redemption ini, menurut saya pribadi itu mempunyai nilai filosofis yang sangat tinggi. Film ini udah saya ulang berkali-kali, mungkin lebih dari 30 kali. What? Karena setiap saya memutar film ini, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, banyak hal-hal yang bisa saya petik, cari pelajaran dari film itu tersebut. Salah satu dari karakter Andy Dufresne ini. When they had the earthquake in San Francisco in 19... Film ini sebenarnya menceritakan tentang seorang direktur bank yang tidak bersalah namun dipenjara puluhan tahun. Tetapi yang menarik dari film ini itu bagaimana cara Andy Dufresne ini menyikapi bagaimana cara dia hidup di dalam penjara itu gitu. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang yang tidak bersalah tetapi yang menjalani dengan penuh senyuman, dia melewati itu dengan baik gitu. Singkatnya film ini bercerita seperti itu. Si Andy Dufresne menjalani kehidupannya di penjara layaknya seperti narapidana lain. Bahkan dia melebihi dari narapidana lain. Dia membangun perpustakaan, dia mengajar, diam-diam dia menjalankan rencananya itu tadi. Bagaimana ia kabur dari penjara tadi, bagaimana hope itu tetap ditimbulkan setiap saat gitu. Andy Dufresne bahkan di salah satu tokoh utama lain yaitu Red, pemeran itu dari Morgan Freeman. Red itu mengatakan si Andy Dufresne ini seperti malaikat berbaju besi. Dia tidak khawatir dengan hidupnya, dia tidak khawatir dengan apa yang ia alami. Dia hanya percaya terhadap harapan tadi. Harapannya apa tadi? Bagaimana ia bisa keluar dari penjara tersebut. Walaupun tidak memungkinkan sebenarnya. Walaupun hanya bermodalkan palu kecil, dia tidak pernah ragu tentang harapan itu. Pelan-pelan dia tiap hari melakukan pelobangan di penjara tersebut selama berhari-hari, bertahun-tahun, sampai 21 tahun, yang akhirnya berhasil keluar dari penjara itu, yang akhirnya dia hidup bahagia, happy ending. Banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil dari film itu. Kita lihat dari tahun pertama Andy Dufresne itu. Di tahun pertama dia diperkosa gitu oleh sesama narapidana lain. Tetapi dia tetap melewati itu dengan semangat, tetap menghadapi masalahnya tersebut. Satu sisi dia tetap mengajar teman-temannya, satu sisi dia tetap membangun, menunjukkan kepedulian, keempatiannya terhadap narapidana lain dengan membangun perpustakaan dan lain-lain. Film ini menurut aku ejawantah dari konsep amor fati itu sendiri. Kalau kata orang Jawa, hidupnya Andy Dufresne ini itu ibaratnya tuh anglaras ilining banyu ananging ora keli gitu. Dia hidup mengalir tetapi tidak terbawa arus. Dia tetap hidup layaknya sesuai dengan yang ia bayangkan gitu. Dia tidak putus asa, dia tidak tenggelam dalam ketidakterimaan. Dia menghadapi hidupnya ya dengan penuh harapan. Film ini menurut aku sangat relate ke dalam pribadiku sendiri. Terkadang aku merasa ketika dulu lah gitu kan, ini bukan hidup yang aku inginkan gitu. Ini bukan hidup yang ideal menurut aku. Dan aku temukan banyak orang-orang yang seperti itu juga. Dia merasa hidupnya kurang ideal. Ini bukan hidup yang kita bayangkan gitu. Tetapi kesalahan aku pribadi, kenapa aku sibuk menyalahkan dunia? Aku meminta dunia ini sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Padahal cara dunia bekerja tidak seperti itu kan. Dunia ini cara bekerjanya ya sudah ada hukum alamnya gitu. Tidak selalu kehidupan yang seperti kita inginkan. Tapi cara kita menyikapi hidup itu tadi, itu yang terpenting itu. Layaknya si Andy Dufresne tadi, dia tidak putus asa, dia tidak mengutuk hukuman yang ia alami bertahun-tahun. Dia tidak mengutuk, tapi energi dia tidak menghabiskan energinya kepada hal-hal
di luar under control, yang di luar kontrol. Tapi energinya dihabiskan itu kepada sesuatu yang bisa dia kontrol. Salah satu contohnya, gimana dia bersikap, gimana dia semangat tiap pagi hari, gimana dia tersenyum, gimana dia melakukan rencananya tadi, melakukan rencananya semaksimal mungkin tiap hari, pelan-pelan. Dia tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi yang dia tahu dia melakukan itu semaksimal mungkin itu. Walaupun memakan waktu mungkin bertahun-tahun sampai 21 tahun. Kebanyakan orang terkadang sibuk menyalahkan hal-hal yang di luar kontrolnya. Cuman dia terkadang tidak fokus pada apa yang bisa dikontrol gitu. Ya cara dunia bekerja seperti ini gitu. Mungkin hukum yang kurang ideal, mungkin sistem pemerintahan segala macam kurang cocok gitu, atau mungkin orang-orang yang tidak sesuai dengan kita. Tapi itulah kehidupan gitu. Bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, dan bahkan sampai mungkin ribuan tahun ke depan lagi, ya hidup itu tidak pernah sesuai dengan pribadi-pribadi tertentu gitu. Maka yang begitu bisa kita lakukan, yang aku pribadi dapat dari film ini, sehingga kayak sebagai pengingat, bahkan semacam kitab suci kedua kalau di dalam film, yaitu tadi pelajaran-pelajarannya yang didapat untuk mengingat kembali. Ya jalani hidup itu, ya nikmati hidup itu, ya tiap detik per detik itu. Mau dimanapun berada, mau di situasi apapun, kita nikmati. Dengan tetap apapun rencana, impian-impian kecil, tetap berusaha kita wujudkan perlahan demi perlahan. Kalau rating pribadi mungkin sesuai dengan IMDb. IMDb memberi rating itu 9,4. Aku tetap 9,4. Film itu akan, menurut aku pribadi, film itu akan relate sampai kapanpun sih. Karena film itu menjelaskan, menjual bukan sisi videografi, bukan sisi aktor dan segala macam. Yang dijual ya good story tadi. Memang film ini lebih genre, kalau menurut aku pribadi itu lebih ke meaningful gitu. Oke, mungkin itu saya teman-teman sekilas tentang film The Shawshank Redemption. Kalau teman-teman tertarik, minat untuk nonton film ini, saya anjurkan tonton sampai habis. Ini sangat rekomendasi. Thanks telah menonton video ini. Sampai jumpa.